Kita semua pasti pernah merasakan namanya beli laptop baru, unboxing, dan kita pasti nggak akan lupa momen pertama kali menyalakan laptop tersebut. Hal yang identik sama laptop baru adalah performanya yang kencang, namun perlahan tapi pasti kita akan merasakan laptop kita semakin lama semakin kusam, semakin lambat, dan semakin panas. Rasanya ingin ganti laptop, tapi dompet sudah kosong. Tenang, di sini saya ada solusinya. Kalian hanya perlu Oke, seperti yang kalian sudah baca dari judul video ini ya, ini adalah tutorial cara mengembalikan performa laptop kalian. Untuk itu, kita harus tahu dulu nih, kenapa performa laptop kita bisa menurun. Penyebab utama dari masalah itu adalah debu. Iya, akumulasi dari debu yang tertumpuk di dalam laptop kalian adalah penyebab dari penurunan performa laptop kalian itu. Jadi, seperti yang kita tahu, laptop itu menghasilkan panas yang cukup banyak ya. Dan di setiap laptop pasti ada heatsink dan kipas. Tugas dari kedua komponen ini adalah untuk menghantarkan panas dari CPU dan GPU keluar. Nah, kalau laptop kalian berdebu, debu ini akan menurunkan efisiensi dari heatsink dan kipas itu, sehingga kedua komponen ini tidak mampu mendinginkan CPU dan GPU kalian. Kalau CPU dan GPU kalian kepanasan, mereka akan menurunkan performanya atau yang biasa disebut sebagai thermal throttle. Nah, penurunan performa secara paksa inilah kenapa kalian merasa laptop kalian semakin lambat. Oke, jadi bersihin laptop, udah balik kan performanya? Ya udah, ganti video deh kalau gitu. Eits, tunggu dulu. Emang kalian nggak penasaran sama performa sebelum dan sesudah membersihkan laptop ini? Nah, jadi di sini saya ada sebuah MacBook Pro 13 inch tahun 2015. By the way, trik membersihkan untuk mengembalikan performa ini berlaku untuk semua laptop, bukan cuma untuk MacBook. Karena masalah utamanya adalah debu dan kotoran yang ada di sistem pendinginan. Saya jadikan MacBook ini sebagai contoh karena cuma ada ini di tangan. Pertama-tama, kita mau bersihin dulu nih laptop kita. Untuk bersihin sih kurang lebih sama aja ya untuk semua laptop. Kalian cuma perlu ngebuka case-nya, bersihin semua debu yang ada, ganti thermal paste, udah deh. Nah, buat kalian yang punya MacBook Pro Retina 13 inch, mau bersihin tapi takut rusak, kalian bisa langsung lihat video full tutorialnya di channel Otatik Repair ini ya. Di sini udah ada pembahasan lengkap, mulai dari bahan yang diperlukan sampai cara membongkar dan memasangnya kembali, beserta tips and tricksnya juga. Buat kalian yang punya laptop tipe lain, mau bersihin tapi nggak berani, bisa hubungi Otatik Repair ya. Link ada di deskripsi. Oke, sekarang kan udah bersih nih. Jadi performa sebelum dan sesudahnya gimana? Ngefek nggak sih? Jadi, di sini kita ada aplikasi untuk ngetes performa laptop yang sudah sangat terkenal, yaitu Geekbench 5. Saya memilih Geekbench 5 karena ini merupakan benchmark yang cukup general ya dalam pemakaian hardware, jadi lebih mirip ke real world usage gitu. Di sini saya telah melakukan masing-masing 2 kali tes untuk sebelum dan sesudah membersihkan. Bisa kita lihat ya, untuk performa single core, pada pengetesan pertama, skornya sangat mirip ya, cuman terpaut 1 poin, yang mana masih dalam batasan margin of error. Yang menarik adalah, saat dilakukan tes kedua langsung setelah tes pertama selesai, skornya berbeda jauh, di mana sebelum dibersihkan mengalami penurunan performa sebesar 2% atau 17 poin. Dan setelah dibersihkan, memiliki skor yang sama persis. Ini menunjukkan bahwa setelah dibersihkan, laptop ini mampu menjaga performanya lebih lama. Nah, beralih ke skor multiscore, di sini hasilnya agak lucu ya. Di tes pertama, performa sebelum dan sesudahnya sama persis. Tapi di tes kedua, performa sebelum dibersihkan mendadak melompat sendiri, sekitar 7 poin atau peningkatan 0,4%. Dan untuk yang sesudah dibersihkan, skornya menurun 3 poin atau sekitar 0,17%. Ya, ada variasi dikit sih, tapi masih dalam margin of error kok. Nah, habis melihat performa, sekarang mari kita lihat temperatur dari CPU ini saat dilakukan testing. Jika kita lihat grafik ini ya, dapat dilihat bahwa saat tes pertama, sebelum dibersihkan, ternyata suhunya lebih dingin 2 derajat. Namun, di tes kedua, suhu sesudah dibersihkan jauh lebih dingin dengan perbedaan hampir 4 derajat Celcius. Lah, berarti masih lebih dingin sebelum dibersihkan dong. Tenang. Di sini, kita tidak boleh hanya melihat suhunya saja, tapi kita harus melihat seberapa kencang speed dari kipas MacBook ini. Perlu diketahui, Apple itu selalu mengutamakan putaran kipas yang rendah untuk menghindari bising daripada performa yang tinggi. Jadi, ada kemungkinan bahwa temperatur habis dibersihkan yang lebih tinggi ini karena speed kipasnya juga rendah. Untuk itu, mari kita lihat kecepatan dari kipas laptop ini. Nah, kan benar, di sini terlihat ya, pada tes pertama, putaran kipasnya lebih kencang sekitar 7% dan 4% untuk tes kedua.
Ini menunjukkan bahwa setelah dibersihkan, laptop ini merasa bahwa suhunya masih terkendali dan memutuskan untuk menurunkan RPM dari kipas ini, sehingga laptop ini tidak berisik. Makanya kita lihat suhunya tadi lebih tinggi. Dan karena ini adalah tes kemampuan sistem pendinginan, maka di sini saya sudah menghitung waktu yang dibutuhkan laptop ini untuk kembali ke suhu normal di 50 derajat Celcius. Untuk yang sebelum dibersihkan, laptop ini memakan waktu 2 menit 5 detik untuk kembali ke suhu normal. Dan untuk yang setelah dibersihkan, hanya membutuhkan 1 menit 59 detik. Ya, beda 6 detik doang sih, atau sekitar 5% lah. Oke, jadi konklusi dari tes Geekbench ini adalah, setelah mengganti thermal paste, performa laptop ini lebih stabil dan tidak fluktuatif. Serta putaran kipas juga lebih rendah, sehingga laptop tidak berisik. Sekarang, kita lanjut ke aplikasi kedua, yaitu Cinebench R20. Di sini, saya memilih Cinebench karena Cinebench hanya men-stress test CPU-nya saja. Jadi, seharusnya kita bisa melihat ya, kemampuan dari sistem pendinginan ini. Untuk tes ini juga sama ya, saya melakukan masing-masing 2 kali pengetesan sebelum dan sesudah dibersihkan. Untuk tes pertama, saya telah mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan benchmark ini, di mana yang pertama selesai dalam waktu 6 menit 39 detik, atau lebih lambat 5 detik dari yang setelah dibersihkan. Yang menganggungkan adalah saat tes kedua dijalankan. Sebelum dibersihkan, tes ini memakan waktu 6 menit 32 detik. Dan setelah dibersihkan, hanya memakan waktu 6 menit 20 detik aja. Perbedaannya hampir 4%. Nah, untuk skornya sih masing-masing sih hampir mirip semua ya, di kisaran 740-an. Dengan eksepsi untuk tes kedua yang sebelum dibersihkan, di mana skornya tiba-tiba melompat jauh ke 758. Yang mana saya nggak bisa jelasin ya kenapa bisa gitu, mungkin error sesaat aja kali ya. Soalnya saat saya iseng tes lagi habis mendapatkan skor yang tinggi itu, akhirnya sih skornya balik lagi ke 740-an, jadi mungkin kebetulan aja kali dia lompat ke 758. Nah, untuk suhu sendiri, di sini, di tes pertama dan kedua, ternyata sebelum dibersihkan, lebih dingin 1 derajat daripada yang sesudah dibersihkan. Tapi, menurut saya ini alasannya sama persis kayak yang pas Geekbench tadi. Di sini kelihatan ya, kenapa suhu CPU kita lebih tinggi sebelum dibersihkan dibanding sesudah. Ya karena speed RPM-nya juga jauh di bawah. Dimana sebelum dibersihkan, speednya ada di 6165 RPM. Dan saat sudah dibersihkan, speed kipasnya hanya sampai 5517 RPM aja. Ini menunjukkan bahwa sistem pendinginan nggak usah kerja capek-capek untuk mendinginkan CPU ini. Nah, untuk waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan kembali komputer ini ke 50 derajat Celcius, ternyata kembali mengulang ya trennya. Setelah dibersihkan, laptop ini mampu menurunkan suhunya lebih cepat 4 detik atau perbedaan hampir 10%. Dan kesimpulan untuk tes Cinebench ini sama kayak Geekbench ya. Performanya sama, RPM-nya lebih kecil, performanya juga lebih stabil. Nah, untuk tes terakhir, saya akan melakukan ekspor video dengan klip campur, ada yang 4K, ada yang 1080p. Tapi, semua ini akan diekspor ke dalam resolusi 1080p aja dengan settingan yang sama persis. Di sini, saya telah mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengekspor video tersebut, di mana yang seperti kita sudah bisa tebak, setelah dibersihkan, laptop ini mampu mengekspor video tersebut dalam waktu 17 menit dan 17 detik saja, atau lebih cepat 35 detik, ya sekitar 3% lah perbedaannya. Untuk suhu sendiri sih bedanya cuma 1 derajat ya, lebih dingin yang sesudah dibersihkan tentunya. Dan untuk kecepatan kipas sih sama aja di 6154 RPM, udah hampir mentok itu fan speednya. Kalian mungkin bertanya-tanya, suhunya beda tipis, fan speednya sama, kenapa satu bisa lebih cepat, satu bisa lebih lambat? Bedanya lumayan lagi. Nah, setelah saya analisa, ternyata saya melihat bahwa di 2 menit awal ekspor video, MacBook ini memiliki boost yang cukup tinggi, di mana sebelum dibersihkan hanya mampu menyentuh 2,7 GHz, dan setelah dibersihkan mampu menyentuh 2,8 GHz. Mungkin dalam waktu boost inilah sistem pendinginan yang lebih efektif dapat mendorong performa MacBook ini. Dan saat boost itu juga, RPM dari MacBook ini juga lebih rendah setelah dibersihkan ya, sekitar 100 RPM-an doang sih, nggak gitu berasa. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk mendinginkan CPU ini sih, ternyata sebelum dibersihkan menang 1 detik ya. Kalau yang ini sih saya nggak gitu bisa jelasin ya kenapa, saya juga masih bingung sampai hari ini. Oke, jadi kesimpulannya apa nih? Setelah melihat data tadi, melakukan pembersihan laptop dan penggantian thermal paste dapat mengembalikan performa laptop Anda, bahkan mungkin bisa meningkatkan performanya dibandingkan saat kalian baru beli pertama kali. Yang pastinya, performa setelah dibersihkan jauh lebih konsisten dan tahan lama, apalagi kalau kalian sedang melakukan pekerjaan yang lama seperti ekspor video. Tapi ini tergantung lagi dari seberapa kotor laptop Anda. Peningkatannya bisa minor atau sangat drastis. Di sini, laptopnya sebenarnya nggak terlalu kotor-kotor banget, dan perbedaannya ada di 5%-an.
Saya pernah bersih laptop yang kotor banget, perbedaannya bisa sampai 30%-an. Yang mana laptop kotor itu pas idle aja kipasnya berisik banget. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk lihat video-video saya lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.